Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih telah menjadi penonton setia Ni Hao Tiongkok selama ini. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Bersama saya Andy Chiu, inilah Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Kita mulai dengan berita pertama. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan mitranya dari Denmark, Lars Løkke Rasmussen, pada hari Senin 19 Mei 2025 di Beijing. Keduanya membahas hubungan bilateral antara Tiongkok dan Denmark, serta berbagai isu lain yang menjadi perhatian bersama. Rasmussen melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok dari tanggal 17 hingga 20 Mei 2025 atas undangan Wang, yang juga merupakan anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Denmark merupakan salah satu negara pertama yang mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tahun ini menandai peringatan 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Denmark di Asia dan investor luar negeri terbesar kedua, dengan volume perdagangan bilateral mencapai 15,46 miliar dolar AS atau sekitar 254 triliun rupiah pada tahun 2024, naik 12,8% dari tahun sebelumnya. Beberapa hari sebelum Rasmussen tiba di Beijing, Presiden Tiongkok Xi Jinping membalas surat dari pendiri Kamar Dagang Denmark di Tiongkok yang mendorong Kamar Dagang tersebut dan perusahaan anggotanya untuk memberikan kontribusi baru guna meningkatkan persahabatan Tiongkok-Denmark dan Tiongkok-Eropa, serta memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan. Jacob Mudenda, Ketua Parlemen Zimbabwe, mengatakan pengalaman pembangunan Tiongkok menawarkan referensi berharga bagi Zimbabwe yang ingin dimanfaatkan oleh negara Afrika Selatan itu melalui persahabatan yang lebih kuat dan studi mendalam tentang sektor ekonomi Tiongkok. Mudenda memimpin delegasi untuk mengunjungi Tiongkok pada hari Senin 12 Mei 2025 hingga Minggu 18 Mei 2025 atas undangan Zhao Leji, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Tiongkok sejak ia menjadi Ketua Parlemen Zimbabwe. Dalam wawancara dengan China Media Group di Beijing pada hari Minggu 18 Mei 2025, Mudenda mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa telah menyetujui kerangka kerjasama 5 bintang yang kokoh, yang telah meningkatkan hubungan bilateral dari kerjasama strategis ke tingkat yang lebih tinggi. Mudenda mengatakan telah memperoleh banyak hal selama kunjungan 1 minggu ke Tiongkok dan berkomunikasi dengan Badan Legislatif Tiongkok adalah salah satu poin utama dari perjalanannya. Situasi yang relevan dari pembangunan zona ekonomi khusus Tiongkok yang diperkenalkan oleh pihak Tiongkok dikombinasikan dengan pekerjaan legislatif Kongres Rakyat Nasional meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Ia menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan pertukaran yang bersahabat dengan Badan Legislatif Tiongkok dan bersama-sama berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara. We are going to establish friendship association. You are going to see more and more of parliamentary delegations coming out here specifically to look at various sectors of your economy, as well as studying the political economy of this country. Pada tahun 2018, Tiongkok dan Zimbabwe membentuk kemitraan kerjasama strategis yang komprehensif. Kedua belah pihak terus-menerus mendorong pembangunan komunitas Tiongkok-Zimbabwe tingkat tinggi dengan masa depan bersama. Proyek infrastruktur termasuk gedung parlemen baru yang dibangun dan didanai sepenuhnya oleh Tiongkok sebagai hadiah untuk negara Afrika Selatan tersebut telah selesai pada bulan Juni 2022. Selain itu, Tiongkok telah membantu Zimbabwe dalam pengembangan sektor digital lokalnya dan perdagangan bilateral telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Mudenda juga menyampaikan harapannya untuk meningkatkan kerjasama praktis dengan Tiongkok dalam perdagangan, energi, pertanian, kecerdasan buatan, dan pertukaran antar masyarakat. We support One China policy. China has supported us in ensuring that sanctions against Zimbabwe must be uplifted sooner than later.
we are going to be seen to be moving together at that higher plane of fraternal relations. Zimbabwe and China have supported each other in terms of the spirit of multilateralism. We support China in its leadership of the Global South through FOCAC, through the Belt and Road Initiative, and of late through the establishment of the BRICS entity. And Zimbabwe has indicated that it wants to join. Delegasi Tiongkok pada Majelis Kesehatan Dunia ke-78 yang bersidang pada hari Senin 19 Mei 2025 di Jenewa telah berjanji untuk mendorong kerjasama kesehatan internasional dan secara aktif berkontribusi pada diskusi tentang berbagai prioritas, termasuk kesepakatan tentang pandemi. Majelis Kesehatan Dunia adalah badan pembuat keputusan WHO, dihadiri oleh delegasi dari seluruh 194 negara anggota WHO. Pertemuan itu mempertemukan perwakilan negara tingkat tinggi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan kesehatan global. Delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Lai Haichao, Kepala Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, memperkenalkan keterlibatan mereka dalam pertemuan itu dalam jumpa pers pada hari Sabtu 17 Mei 2025 lalu di Jenewa. Lai memberi pengarahan tentang tugas-tugas utama dan pencapaian Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir sejak Cetak Biru Tiongkok Sehat 2030 diluncurkan pada tahun 2016 untuk mencapai target kesehatan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mengatakan Tiongkok secara aktif mengadvokasi dan mempraktikkan 3 inisiatif utama pembangunan global, keamanan dan peradaban, dan terlibat secara mendalam dalam tata kelola kesehatan global, menyumbangkan kebijaksanaan dan kekuatan Tiongkok untuk mendorong pembangunan komunitas kesehatan global untuk semua. Lai juga mengatakan Tiongkok dengan tegas mendukung Organisasi Kesehatan Dunia dalam memainkan peran utama dalam mengordinasikan tata kelola kesehatan publik global. Sidang tahun bertema Satu Dunia untuk Kesehatan ini berlangsung hingga 27 Mei 2025. Sidang itu akan membahas sekitar 75 pokok bahasan dan sub-pokok bahasan yang mencakup topik-topik termasuk kesiapsiagaan dan respon darurat kesehatan, pendanaan dan penganggaran, reformasi tata kelola Organisasi Kesehatan Dunia, dan berbagai masalah kesehatan global yang mendesak lainnya. Sorotan utama akan menjadi pertimbangan untuk mengadopsi Perjanjian Pandemi, sebuah dokumen yang menguraikan cara mengatasi pandemi di masa mendatang dengan lebih baik, dengan cara yang lebih terorganisasi dan adil, yang digambarkan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagai benar-benar bersejarah. Draft terakhir perjanjian tersebut dirilis bulan lalu setelah 3 tahun perundingan di antara negara-negara anggota WHO. BBC melaporkan bahwa elemen-elemen penting yang tercantum di dalamnya adalah pembagian data yang cepat tentang penyakit baru, alokasi sumber daya medis ke WHO jika terjadi wabah di masa mendatang, dan transfer teknologi kesehatan ke negara-negara miskin. Pada jumpa pers tersebut, Xia Kang, Wakil Direktur Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional, mengatakan Tiongkok menyambut baik konsensus di antara semua pihak mengenai rancangan perjanjian tersebut. Saya yakin fakta tersebut akan membantu mempromosikan distribusi teknologi, pendanaan, dan sumber daya yang adil serta mendukung negara-negara berkembang dalam memperkuat kapasitas mereka untuk mendeteksi dan menanggapi pandemi. Ia mengatakan bahwa Tiongkok selalu menjadi pendukung dan praktisi multilateralisme yang gigih serta peserta aktif dalam tata kelola kesehatan publik global. Menurutnya, partisipasi konstruktif Tiongkok dalam negosiasi perjanjian pandemi adalah contoh utama dari komitmen tersebut. Selain terlibat dalam acara utama, delegasi Tiongkok akan menyelenggarakan 3 acara sampingan selama pertemuan tersebut, dengan fokus pada pemberdayaan digital dan cerdas dalam perawatan kesehatan primer, pengobatan tradisional, dan kesehatan mental. Sistem navigasi satelit Peito Tiongkok telah mencapai terobosan besar dan aplikasi mendalam di berbagai sektor yang secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi.
Menurut laporan resmi yang dirilis pada hari Minggu 18 Mei 2025, industri layanan navigasi dan penentuan posisi satelit Tiongkok yang berpusat pada sistem navigasi Peito mencatat pertumbuhan 7,39% dari tahun ke tahun hingga mencapai 575,8 miliar yuan atau sekitar 1.313 triliun rupiah dalam nilai total outputnya pada tahun 2024. Laporan resmi yang dirilis oleh Global Navigation Satellite System dan Location Based Services melaporkan bahwa pada akhir tahun 2024 jumlah total aplikasi paten navigasi satelit di Tiongkok melampaui 129.000, mempertahankan momentum terdepan global negara itu di bidang tersebut. Laporan resmi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 410 juta terminal navigasi satelit terjual di Tiongkok pada tahun 2024, termasuk 294 juta telepon pintar yang mendukung Peito. Penjualan perangkat dan sistem terminal penentuan posisi lainnya termasuk Internet of Things, perangkat yang dapat dikenakan, kendaraan dan aplikasi presisi tinggi melampaui 120 juta set. Dengan pertumbuhan penjualan peralatan navigasi satelit yang berkelanjutan, banyak pemasok peta navigasi Tiongkok secara resmi beralih untuk memprioritaskan penentuan posisi Peito. 11家主要电子地图服务供应商提供位置服务，日均超1万亿次，日均提供导航服务总里程超40亿公里。北斗高精度车道级导航已基本实现了全国城乡镇道路全覆盖。 Menurut laporan tersebut, Peito juga telah mencapai terobosan signifikan di berbagai sektor termasuk transportasi, daya dan konsumsi massal yang secara signifikan meningkatkan tingkat kemampuan layanan penentuan posisi presisi tinggi. Dalam bidang transportasi, lebih dari 13,5 juta perangkat yang didukung Peito digunakan dalam transportasi jalan raya, mobil pos dan pengiriman ekspres, serta sistem kereta api hingga akhir tahun 2024. Sementara itu, truk otonom yang menggunakan sistem navigasi Peito di pelabuhan telah meningkatkan efisiensi operasi hingga 25%. Di sektor energi, lebih dari 500.000 perangkat yang didukung Peito diadopsi, menyediakan layanan lokasi presisi tinggi yang andal dan tepat untuk peralatan inspeksi, yang secara signifikan telah meningkatkan efisiensi transmisi listrik dan identifikasi bahaya. Mesin pertanian yang dilengkapi dengan sistem navigasi Peito juga telah membantu petani meningkatkan efisiensi dan mempromosikan penanaman cerdas di seluruh Tiongkok. 平常咱们撒肥的话，一遍肥可能要3到5天，而且还得是用3到5个人工。咱们就用无人机的话，可能就是1上午时间，它就已经施肥完毕了，大大提高了肥料的利用率。 Penyanyi Mandarin legendaris Joaquin Chow atau Chow Hua-jian yang juga dikenal dengan nama Emil Chow menggelar konser The Younger Me pada hari Sabtu 10 Mei 2025 di Sentul, Jawa Barat. Kehadiran Joaquin Chow di Indonesia mengobati kerinduan para penggemarnya di tanah air yang sebagian besar telah mendengar lagunya sejak tahun 1990-an. Mendengarkan lagu demi lagu yang dinyanyikan oleh Joaquin bagaikan masuk ke lorong waktu. Teringat kembali setiap tahap kehidupan yang kita lalui dan di setiap tahun itu ada lagu Joaquin yang menemani. Kali ini bisa mendengarnya secara langsung dan bisa bernyanyi bersamanya bagaikan mimpi yang terwujud. Konser yang dibuka dengan lagu Ku Chen Nan Mian dan You Mei Yi Shou Ge Hui Rang Ni Xiang Qi Wo yang sontak mengundang penonton untuk ikut bersenandung dan membuat arena konser berubah menjadi seperti ruang karaoke raksasa. Rang Wo Huan Xi Rang Wo You, Dao Jian Ru Meng yang merupakan soundtrack serial silat, Feng Yu Wu Zu, Qi Shi Bu Xiang Zou, Hua Xin dan lain-lain juga populer di Indonesia, membuat Joaquin tidak jarang mengarahkan mikrofon ke arah penonton untuk mendengarkan mereka bernyanyi. Selama hampir 40 tahun berkarir, Joaquin Chow telah merilis lebih dari 40 album. Joaquin yang pernah berkarir di Hong Kong selama 7 hingga 8 tahun juga sempat membawakan beberapa lagu kantonisnya. Selain lagu originalnya sendiri, Joaquin juga menyanyikan lagu orang lain atau lagu cover dalam segmen khusus di konser ini, termasuk lagu Tian Ya Ke Ni yang berasal dari tahun 1937 dengan penyanyi aslinya Zhou Xuan, lagu ciptaan para maestro musik Mandarin seperti Ai Jiangshan Geng Ai Mei Ren, ciptaan Johnny Chen atau Xiao Chong, dan Fan Ren Ke, Gui Mi Xin Qiao, serta Ling Wu, ciptaan Jonathan Lee atau Li Zhongsheng. Menariknya, Joaquin juga menyanyikan lagu klasik Tian Mi Mi yang berasal dari lagu keroncong Indonesia.
Konser yang berlangsung selama 2 jam lebih ini ditutup dengan lagu Pengyou. Di akhir konser, Wakin melambaikan tangan dan mengucapkan salam perpisahan dengan para penonton dan mengatakan semoga bisa segera kembali lagi untuk mengadakan konser di Indonesia. Para penonton yang menyaksikan konser Wakin Chow di Sentul International Convention Center malam itu tidak hanya berasal dari wilayah Jabodetabek, namun juga berasal dari luar daerah seperti Palu, Medan, Singkawang, dan lain-lain. Juga tampak penonton yang merupakan warga asing yang bekerja di Indonesia, khususnya dari Tiongkok. Menurut mereka, tiket konser penyanyi Mandarin di Indonesia lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan di negara asal mereka. Kehadiran Wakin Chow kali ini tercatat sebagai penyanyi Mandarin kelima yang mengadakan konser di Indonesia sejak tahun lalu setelah Michael Wong atau Guang Liang, JJ Lin atau Lin Junjie, Eric Chou atau Zhou Xingzhe, dan Aaron Kwok atau Ko Fucheng. Tanggal 21 Juni 2025 mendatang juga akan hadir Richie Ren atau Ren Xianqi dan Power Station atau Tongli Huoche yang akan mengadakan konser di Sentul dan Jakarta. Pemirsa, demikiannya Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Pemirsa, demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.